Yakni Dr. Syafrial MPD dan Ibu Dr. Karlina MPum. Kemudian Bapak dan Ibu dosen penguji saya, yang pertama itu Pak Dr. M. Mustian MA, yang kedua Pak Dr. Hermandra MA, dan yang terakhir itu Ibu Elvin Septianti SPD MPD. Kemudian saya akan mempresentasikan analisis memetik kumpulan sajak politik Revolusi Lokang karya Mucit Albintani oleh Widya Nelsa. Yang pertama, latar belakangnya itu berangkat dari sajak yang merupakan media untuk menyampaikan ungkapan. Kemudian sajak itu berasal banyak latar belakangnya dari sejarah-sejarah, dan kemudian saya mengambil sajak dari dosen FISIP, yaitu Pak Mucit Albintani, yang salah satu dosen pengajar ilmu pemerintahan di Fisikol Universitas Riau, yang menerbitkan kumpulan sajak politik Revolusi Lokang karya Mucit Albintani. Kemudian karya sastra yang banyak tercipta dari kejadian alam semesta yang berorientasi pada alam semesta tersebut adalah melahirkan analisis teori mimetik. Kemudian analisis mimetik digunakan untuk mengetahui kebenaran dari kenyataan yang menjadi cerminan pada karya sastra. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu bagaimanakah situasi politik Indonesia dalam kumpulan sajak Revolusi Lokang karya Mucit Albintani. Kemudian tujuannya itu mendeskripsikan situasi politik Indonesia dalam kumpulan sajak politik Revolusi Lokang karya Mucit Albintani. Manfaatnya itu terbagi dua, bagi mahasiswa dan bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, definisi operasionalnya, analisis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis unsur sajak yang berkenaan dengan tema dan amanat pada kumpulan sajak politik Revolusi Lokang karya Mucit Albintani. Bisa Bapak dan Ibu lihat, kajian teorinya terbagi atas kajian pendekatan mimetik, konsep politiknya yang berdasarkan konsep politik dari Budiarjo 2003, yaitu negara terbagi atas 5: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, dan alokasi. Selanjutnya itu adalah tentang sajak, kemudian unsur pembangun sajak, unsur intrinsik sajak, diksi, imaji, majas, dan bahasa kiasan, rima, ritme atau irama, dan tema. Selanjutnya itu kerangka berpikir, seperti pada Bapak dan Ibu lihat bisa di melalui PPT. Kemudian metode penelitiannya, jenis penelitiannya itu kualitatif, waktu penelitian Juni 2021 sampai dengan Januari 2022. Data dan sumber datanya adalah data merupakan 15 sajak yang ada di dalam kumpulan sajak Revolusi Lokang karya Mucit Albintani. Kemudian sumber datanya itu dari kalimat berupa larik sajak, dan teknik pengumpulan datanya adalah observasi teks. Kemudian teknik analisis datanya, pembacaan secara berulang untuk mendapatkan makna dari sajak dan data yang dibutuhkan. Kemudian mencari referensi yang sesuai, lalu melaksanakan mendeskripsikan situasi politik Indonesia yang tergambar dalam sajak, membahas hasil penelitian, menyimpulkan hasil penelitian. Analisis yang pertama yaitu tentang analisis kumpulan sajak Revolusi Lokang karya Mucit Albintani yang berkenaan dengan situasi politik kekuasaan atau power, yaitu sajak dari dijajah ke penjajah. Tak tampak beda antara penjajah, dijajah, dan menjajah. Kata sejarah 350 tahun, 2 tahun ditambah 1945 ke 1966 lanjut 1998, dijajah, penjajah, dan menjajah. Analisisnya, sajak tersebut mencerminkan tentang bangsa Indonesia yang bahkan setelah memproklamasikan kemerdekaan masih merasa dijajah. Bedanya adalah ini dijajah oleh negara sendiri. Kemudian muncul permasalahan yang membuat rakyat Indonesia merasa masih dijajah oleh negara sendiri. Dikatakan dalam sajak tersebut masanya adalah mulai dari kepemimpinan Orde Lama pada tahun 1945, kemudian pada tahun 1966 sampai dengan berakhirnya kepemimpinan Orde Baru pada tahun 1998. PKI itu tertuduh gitu ya. Nah, itu pendapat yang sekarang dibelokkan oleh banyak media ya. PKI itu satu penisayaan, tukang fitnah dari dulu tuh gitu. Tak tepat dia katakan dia sebagai tertuduh, dia pelaku.
PKI itu sama sekarang gitu ya. PKI itu dia menyusup kepada nasionalisme, partai-partai nasionalisme. Sekarang PKI itu dia menyusup ke PDIP. Nah, mengapa orang tidak banyak suka, misalnya terutama umat Islam tidak suka dengan PDIP itu lain adalah menyusup PKI itu masuk ke situ. Jadi dia bukan tertuduh, banyak referensi yang mengatakan dia tidak tertuduh, tapi pelaku dari makar itu gitu. Ada yang mengatasnamakan Soekarno kan, dari dulu aja begitu. Jadi fitnah itu luar biasa. Ya. Dan sekarang fitnah itu masih berlanjut gitu ya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak gitu. Itu soalan. Itu soal data ya. Jadi jangan sampai kepada data yang salah bacaan ya, hati-hati dengan bacaan. Nah sekarang kan begini, yang kedua, memetik itu kan karya sastra dengan alam beda. Iya. Kalau Plato dengan Aristoteles kan begitu. Apakah teks itu dapat dikatakan alam? Lukisan alam. Jika dalam teks tersebut sudah di lariknya terdapat atau terbukti bahwa lukisan alam ya? Iya, itu adalah yang sudah pernah terjadi. Apakah itu data Anda itu merupakan lukisan alam? Kejadian di alam semesta. Kejadian, ya. Kejadian alam semesta. Dalam hal ini politik, kejadian politik di Indonesia. Itu alam. Iya, kejadian yang terjadi di alam semesta. Alam itu. Ya. Kalau memang nah, kemudian yang ketiga, saya nanyakan tadi apa ya? Ketiga, revolusi longkang ini kan kita menggunakan dua konsep ya, dari Plato dan Aristoteles. Kalau Plato menyebutkan bahwa karya sastra dianggap sebagai tiruan kan, kualitasnya nomor 2. Jadi yang asli itu yang betul, maka karya sastra yang lapisan kedua. Kalau Aristoteles kan terbalik kan, karya sastra merupakan intisari dari kenyataan itu, sehingga dia tinggi kan. Begitu, paham kan? Sampai situ paham kan? Nah kalau dalam revolusi longkang ini kemana arahnya itu? Apakah revolusi longkang ini pada arahnya pada Plato kah atau pada Aristoteles? Iya, berarti karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang rendah dibandingkan kenyataan itu. Sebenarnya kan kesimpulannya kan itu saja. Kenapa harus lari-lari kemana? Kan? Oke, baik. 3. Kalau salah jawab berhak untuk memperbaikinya gitu ya. Yang keempat, bagaimana cara Anda membuat rekomendasi? Dengan melihat manfaat dari penelitian saya, Pak. Manfaat berarti? Iya. Iya. Kemudian bisa jadi, kalau dilihat yang ketiga itu bagi para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, karena penelitian ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan analisis yang lainnya, Pak. Jadi bukan dari pembahasan, dari manfaat ya. Iya. Iya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Dr. Terima kasih. Hermandra, silakan. Oke, terima kasih Pak Dr. Sapriel telah memberikan waktu kepada saya. Selamat kepada Ananda Widya Nursa. Oke, judul daripada Penilaian. skripsi Anda adalah analisis memetik kumpulan sajak politik revolusi longkang karya Masjid Al-Bintani. Oke. Tadi saya menanya ulang, Anda paham tidak konsep memetik itu?
Ya, apa konsep hermeneutik itu? Konsep mimetik itu adalah memandang suatu karya sastra merupakan cerminan atau rekaan dari alam semesta atau kejadian yang pernah terjadi di alam semesta. Oke, Kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. kejadian yang Terjadi di alam semesta. kejadian yang terjadi di alam semesta. Kejadian Cerminannya ya yang terjadi di alam semesta. di alam semesta. Oke. Ini apakah berbentuk benda atau keadaan? Kalau lebih cenderungnya ke keadaan, Pak. Keadaan. Iya. Nah, berarti suatu politik itu keadaan. Iya, keadaan. Bukankah yang alam dibentuk alam itu alam semula jadi? Kalau ini kan bukan alam membentuknya, memang di alam dunia, Iya. tapi yang membentuknya adalah manusia itu. Karena situasi politik di Indonesia itu berbeda dengan situasi politik di negara lain di Arab. Nah, itu kan bukan alam. Nah, yang membentuk ada erupsi, umpama gunung. Sudah itu nanti itu kan dari kajian memetiknya, keindahan alam, sastranya, itu menurut saya yang memetik. Tapi kalau politik, apakah itu juga masuk kajian politik itu kajian memetik keadaan situasi politik pada waktu itu? Termasuk, Iya, Pak. termasuk. Termasuk. Nah, dari mana ya? Dari mana Anda bisa mengatakan keadaan politik itu masuk kajian memetik? Ada teorinya. Di halaman 6, Pak, teori dari tahun 2015. Oke, nomor 6 Halaman 6 yang tahun bawah, ya, iya, tahun. Berasal pandangan bahwa karya sastra dapat secara objektif atau akurat mempresentasikan, merefleksi, mencerminkan, menangkap, memotret, mendeskripsi, mengacu dan atau hubungan dengan kenyataan. Ya, kenyataan yang dibuat alam ya, atau mengenai pendekatan memetik yang dimaksud dalam metafora yang paling umum dikenal adalah the mirror, ya, sastra sebagai cermin dan keindahan dan istilah-istilah lain merupakan istilah. Oke. Berarti dalam konsep ini, dalam kajian tidak dibentuk alam itu juga masuk ya keadaan. Iya. Keadaan. Iya. Oke. Karena dia terjadi juga di dalam alam semesta tersebut. Di alam semesta. Iya, terjadinya kondisi Terjadi. itu terjadinya di dalam alam semesta. Oke. Kalau semua itu di dunia ini alam semesta semua nanti ya kan? Perang Iya. semua keadaannya. Oke. Iya. Nah, sekarang dalam sajak revolusi longkang ini dia akan mengkritik ya, Iya. mengkritik tentang keadaan pada waktu itu. Iya. Nah, itu rentang waktunya yang dibuat oleh apa namanya Mucik Al-Bintani itu kapan? Ada tentang mulai dari orde lama, orde baru sampai dengan masa reformasi, Pak. Reformasi. Iya. Itu rentangnya berapa? Reformasi itu sampai tahun Reformasinya dari 2017 ke bawah. 2017 17 ke bawah. ke bawah. Iya. Berarti sampailah tahun 50. Maksudnya, Pak? Berarti dari 2050 sampai Enggak, maksudnya 2017 ke bawah itu 2017, 2016, 2015 Oke. mundur. Sampai itu kan Orde lama. Orde lama itu bermula dari kapan? Kalau dalam saja revolusi longkang ini cuman dikatakan tentang kepemimpinan di masa orde lama gitu, Pak. Tentang kepemimpinan Iya, masa orde lama. masa Orde lama. Iya. Jadi data Anda itu 2017 ke bawah tentang keadaan ya. Iya. 17 ke bawah. Iya. Tentang apa yang dikritik oleh Mucik Al-Bintani melalui sajak-sajaknya. Kritikan itu banyaknya di Orde Lama atau di Baru? Di reformasi, Pak. Di Reformasi. Iya. Ini kan aneh.
yang banyak dikritik orang itu adalah di Orde Baru. Di Orde Baru orang banyak. Reformasi itu kan munculnya karena tidak becusnya Orde Baru, maka muncullah reformasi. Orde Reformasi. Nah, itu Anda bahas enggak? Dalam dunia nyata itu yang banyak mengkritik itu kan di tumbangnya Soeharto. Soeharto itu adalah Orde Baru. Itu banyak yang dikritik. Ini menurut Anda fair enggak si buncit itu? Kalau Anda hubungkan dengan situasi politik pada waktu itu, atau dia dapat cipratan dari ya Soeharto lah ya kan, grup Soeharto, karena dia. Nah, lalu yang banyak kritik di reformasi itu seperti apa bentuknya? Kalau reformasi itu banyaknya ke ini Pak, ke politik yang berhubungan dengan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan atau decision making. Kalau misalnya yang tentang kekuasaan itu emang banyak pada Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama? Tentang kekuasaan itu adanya banyaknya di Orde Lama dan Orde Baru. Kekuasaan? Iya, tentang kekuasaan. Kalau misalnya tentang kebijaksanaan atau decision making atau pengambilan keputusan itu kayak tentang sumber daya alam, tentang impor sampah, tentang banjir, tentang kebakaran hutan kayak gitu Pak. Tapi kalau tentang kepemimpinannya belum terlihat. Tentang kepemimpinan, tentang kekuasaan itu kan mau tak mau di zaman itu pasti ditolak. Kenapa mau tak mau kan dibatasi oleh waktu, 2 periode. Kan itu ya, bahkan kekuasaan itu di reformasi itu tidak tampak. Nah, ya pasti tidak tampak. Kenapa ada pembatasan 2 periode dari Habibie sampai saat ini itu dua periode. Nah, itu pasti tak nampak. Nah, sebenarnya di pembahasan Anda itu harus Anda sampaikan kenapa itu tidak tampak, kenapa tidak muncul. Anda harus berani mengatakan kekuasaan itu tidak tampak bukan karena Mucit itu tidak mau, memang keadaan itu memang tidak memungkinkan kekuasaan itu menjadi beberapa periode seperti zaman Soeharto sampai 5 periode, 32 tahun. Nah, itu harus Anda berani. Nah, di pembahasan hal seperti tadi, kenapa tadi kekuasaan itu rendah di reformasi itu yang harus Anda bahas karena Anda hubungkan dengan teori. Nah, ini pembahasan. Sudah 2 penguji sebelumnya, Ibu penguji ketiga ya. Ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu tanyakan. Yang pertama ini berkaitan dengan kajian yang dipilih. Judulnya kan analisis mimetik ya, kumpulan sajak politik dan solusi longkang karya mungkin Albintani. Apa alasan media memilih mimetik sebagai pendekatan yang diambil? Misalnya tidak memilih misalnya ekspresif dari sisi pengarangnya seperti itu. Karena menurut saya menarik mengambil analisis mimetik karena dapat membuktikan saja itu benar apa tidak terjadinya seperti itu di alam semesta atau pernah kejadian. Kalau dari pengarang langsung tidak bisa membuktikan. Kalau menurut pengarang itu kan subjektivitas atau apa yang kedua. Tapi kalau mimetik ini kayak mengambil buktinya itu dari berita-berita gitu Bu. Jadi bisa terlihat itu beneran terjadi gitu. Kalau misalnya dari pengarangnya itu menurut pengarang tuh kurang. Oke, baik. Dari data yang disajikan, data yang diambil seingat Ibu dari hasil seminar hasil sebelumnya ini tidak semua data ya, tidak semua sajak ya dimasukkan. Nah, data-data yang sudah hadir di dalam skripsi ini, apakah berupa penggalan atau keseluruhan satu sajak full disajikan atau penggalan berarti ya. Nah, baik, pertanyaannya berkaitan misalnya contoh halaman 36 dan 36 dulu saja ya, 36. Ada 3 larik ya. 36 oh ya. Nah, bagian mana dari sajak ini yang menggambarkan situasi politik atau fenomena politik yang dimaksudkan ya dalam
skripsi ini? Ini tentang penguasa yang sering tertangkap penggelapan dana gitu Bu, dan melarikan uang dari rakyat itu ke otomotif atau ke barang-barang branded gitu Bu. Apakah semua yang tertangkap ini maksudnya apa ya, berkaitan dengan politik semua? Apakah seperti itu? Iya Bu. Iya. Seolah-olah fenomenanya yang dihadirkan dalam ini apa ya, ceritanya tentang politik semua, padahal kan bisa juga kan kasus-kasus lain yang di luar dari politik sebetulnya. Nah, mengapa tidak sajiannya itu cuplikannya jangan 3 larik ini? Paling tidak ada larik lain yang memperjelas lah bahwa ada memang cerita di atasnya atau di bawahnya ya, larik berikut atau sebelumnya yang berkaitan dengan kepolitisan itu. Ini ada lanjutannya tidak? Ada Bu. Ada. Tapi dianalisis untuk bagian lain ya? Atau tidak? Ada yang tidak termasuk gitu Bu, karena dia cuman karakteristiknya tidak tampak untuk diambil yang dimasukkan dalam konsep politik Bu. Jadi makanya penggalan. Itu yang di bawahnya juga ada Bu lanjutannya. Lanjutan dari yang di atasnya ini? Enggak Bu. Oh, bukan. Bukan. Sajak yang berbeda lagi? Tidak, masih satu saja. Yang dianalisis dari skripsi ini, apakah berkelanjutan sajaknya? Misalnya sajak 1 kan cuplikan, berikutnya masih sajak yang berikutnya cuplikan juga, atau sesuai dengan kehadiran politik saja? Sajak yang dihadirkan, Iya. ini kan tadi penggalan ya, Iya. misalnya yang halaman 36 ada tiga lariknya, kemudian yang di bawahnya ada sekian juga. Nah, itu apakah ceritanya berkelanjutan? Berkelanjutan. Masih Berkelanjutan. satu ya Bu, masih satu tema. Nah, bagaimana Widya meyakinkan bahwa meyakinkan dalam bentuk pembuktian ya bahwa fenomena politiknya itu benar terjadi, selain dari cuplikan YouTube ya kemarin ya, cuplikan YouTube. Ada lagi tidak? Di sini di berita ada Bu. Tapi bukan dalam sajak yang sama kan? Maksudnya satu sajak, satu cuplikan berita, biasanya begitu Iya, kan? iya. Nah, ada tidak bagian sajak yang dijelaskan ada cuplikan beritanya tapi dilengkapi dengan pembuktian lain, misalnya dari koran, dari ini, ada tidak? Tidak, berarti satu sajak, satu pembuktiannya. Iya. Ada juga yang dari buku biografi. Yes, Sudah ketemu? Sebentar ya. Yang Anda kutip ini tak berita, ada opini. Nah, itu bermasalah. Kalau berita oke, karena berita itu Asli ya? opini, kan? Iya, iya. Opini. Fakta ya. Fakta ya. Tapi kalau opini tidak. Opini misalnya pendapat si siapa Soekarno yang masuk Hindu ini, itu opini. Ya, hati-hati Opini, berarti ya. Kalau berita oke, tidak ada masalah. Tidak bisa Meskipun dijadikan- misalnya kita tidak mengakui bahwa berita itu bukan alam kan. Soal itu lu mau Hindu nih sekarang? Mau Hindu ya? Iya, iya. Iya, yang masuk Hindu. Ya, betul. Jadi betul ya kata Pak Almus sendiri tidak bisa dijadikan pembuktian. Iya. Ya. Tak kepabel deh. Dia itu tak kepabel sebagai sumber data. Tak jelas kan. Iya. Ada anak-anak Soekarno itu mana yang ada? Karya sastra itu memiliki sisi yang lain, termasuk bisa membuat suatu karya sastra yang berdasarkan berbagai bidang, termasuk dalam politik. Dan salah satunya saja itu banyak berpengaruh pada masa Orde Baru dulu, karena banyak penyair yang ditangkap karena sajak-sajak mereka yang bernilai memprovokasi pemerintahan Orde Baru. Ya berarti sebetulnya begini.
kita belajar karya sastra itu bukan hanya bicara keindahan, ya kan, kita bicara tentang kemanusiaan, ya banyak aspek, salah satu diantaranya itu politik, ya artinya dengan membaca karya sastra Anda mendapat wawasan tentang politik gitu. Mungkin sebelum ini Anda tidak punya wawasan tentang peristiwa yang terjadi seperti itu, tapi dengan Anda mengambil topik penelitian seperti ini, otomatis Anda mendalami. Iya, baik itu aja, dan Anda silakan tutup kalau ada yang mau disampaikan atau ada menyampaikan undangan juga, silakan. Enggak. Baik, sekian presentasi mempertahankan analisis skripsi saya berjudul Analisis Memetik Kumpulan Sajak Politik Revolusi Longkang karya Muhammad Al-Bintani. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu dosen, Bapak Dr. Banggatus Sinaga, MHUM sebagai koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kepada Bapak dan Ibu pembimbing yakni Pak Emustian, Pak Hermandra dan Bu Elfrin. Kemudian banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing, yaitu Bapak Syafrial dan Ibu Karlika. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.